sini pasti lulus pokoknya ya. Ini justru Bapak Ibu harus merasa senang. Kenapa? Karena di sini kita dibahanin lagi. Kalau sudah di KBH itu kan terus-terusan. Ada yang oh ya sebelumnya. Ini kan semua di KBH ya. Itu maksud saya di tingkat KBH sudah manasik itu udah berapa kali barangkali ya. Tapi tentu kan yang namanya ilmu itu sifatnya tentatif Pak. Dari sini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Allah memberikan ilmu itu kepada seseorang secuil saja. Makanya kalau jamu insya Allah ini menjadi instrumen, ini menjadi wasilah untuk dijadikan kita sebagai haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya boleh tanya Pak, siapa yang sudah berangkat 4 kali Pak? Ada Pak? Yang sudah 4 kali berangkat hajinya? 4 kali? Sudah belum? Sudah? Belum? Yang 3? Yang 3? Belum? Yang sudah 2 kali? Yang sudah 2 kali Pak? Yang sudah 1 kali? Ini sudah ini manasik itu sudah matang gitu. Ya Pak, ya. Tapi si guru saya mau yang mengganggu Pak. Ya. Yang sudah 1 udah ya, ada 2 ya. Yang baru mau? Yang baru mau ya, subhanallah. Sudah tahu belum kloter berapa? Berapa? 44 Pak. Gelombang berapa? Gelombang 2. Ya Allah, pengennya gelombang 2 memang? Oke, iya. Enak gelombang 1, gelombang 2? Yang penting percuma gelombang 1, gelombang 2 kalau enggak berangkat saya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini materi kita. Sebetulnya hari ini yang pertama adalah Kepala Subbagian Tata Usaha. Dia menjelaskan tentang regulasi-regulasi pemerintah tentang haji. Karena beliau ada hambatan, lagi-lagi kalau ada mobil nanti apa nggak naik, itu biasanya pakai apa? Nah, tapi mudah-mudahan kita jaga. Baik Pak, ini materinya macam-macam haji. Artinya ini adalah bimbingan manasik haji Pak. Ya. Ini profil saya. Ini Bapak Ibu khawatir meragukan, ya, khawatir meragukan. Ini nama saya Mujahid Al-Mutaqin. Saya pernah mengikuti sebagai sertifikasi pembimbing manasik haji profesional yang diadakan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019, dan kebetulan pada tahun terakhir tahun 2019 sebelum COVID-19 itu saya bertugas sebagai tim pembimbing ibadah haji untuk warga Cilegon di kelompok 52. Jadi setelah saya jadi petugas langsung ditutup siapa yang harusnya sudah berangkat. Ada yang harusnya sudah berangkat Bu. Kalau nggak COVID kan nggak berangkat di jalan ya. Iya. Berarti kan harusnya. Tapi anak murid wa taturid wallahu fa'alu liman yurid. Kita berharap Allah yang punya kehendak. Kadang-kadang Pak ada yang stres. Seharusnya saya sudah berangkat. Padahal hakikatnya kalau haji nggak ada keinginan, nggak ada apa. Kalau Allah sudah jadikan maka akan berangkat. Ya, itu pasti akan ada hikmahnya. Jangan-jangan kalau 2023 berangkat uangnya masih kurang. Betul kan? Jangan-jangan suami lagi sakit. Jangan-jangan anak-anak nanti mau masuk perguruan tinggi. Itu kan? Makanya Allah punya skenario Bapak. Semua itu adalah atas dasar dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz tadi kalau mau keluar kalau pengen keluar jangan dulu. Oke, lanjut. Baik, takliman. Kita talbiyah Pak. Ini kalimat talbiyah. Bapak kalau ngaji antara di ujung mulut dengan di hati itu berbeda. Coba bedakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu. Dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda enggak Pak? Beda Pak. Makanya tidak sedikit Pak orang yang baca talbiyah gitu. Pikiran kemana-mana. Orang katanya labbaik
kecil ada kita ngomong makan. Itu kadang-kadang. Kenapa? Karena kalimat ini tidak ditusukkan ke dalam hati. Maka jangan dulu ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan manasikul hajj sebelum ini kita pastikan di dalam mulut kita dan masukkan di dalam hati. Ya. Kadang-kadang itu beda. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah juga ya, jangan sampai tapi dimasukkan ke dalam hati. Ini adalah kalimat yang sangat agung dari Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya sebelum berlanjut, ini yang dari KBH Cilegon Mandiri ada Pak? Anak ada berapa orang? Anak terus yang kata itu Madani ada Madani ada terus KBH apa lagi? Palahia Bu Palahia itu ada Almala ada Bu KTI ada KTI insyaallah ya, karena semuanya sudah dibimbing oleh KBH-nya sebelumnya. Terima kasih sudah maaf. Ya, insya Allah. Ada yang belum disebut? Oh, Hidayah ada Hidayah. Ada Hidayah. Tapi saya itu kalau nanti di sana jangan mentang-mentang saya dari KTI ada yang amal tersesat dibiarkan. Dan karena kita membawa benderanya, bendera Jamaah Haji Indonesia asal Provinsi Banten, Kota Cilegon. Jadi kalau sudah tahu ini bendera mahal, lagi apa? Lagi apa? Kesesat Pak, misalkan cepat dibantu, itu kan benderanya juga lain. Tidak boleh begitu. Ya, siap. Pak, saya bukan ngajar-ngajarin ya. Di sini saya karena mendapat tugas aja. Sebetulnya dari sisi usia kayak lebih senior bapak-bapak ya, gitu ya. Ini mau kita sharing saja berbagi, ya. Insyaallah. Ya. Nah ini tarbiyahnya. Mari lanjutkan. Sudah apa ya tarbiyah? Yuk, silakan dibaca. Kebacakan Pak, dari pojok Pak. Kebacakan. Mari muhasabah secara objektif dan jernih terhadap diri kita masing-masing. Kenapa manusia seperti saya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji? Muhasabah. Kenapa kita manusia seperti kita ini? Padahal Pak yang mau berangkat haji ngantrinya kalau Bapak sekarang daftar tahun ini nih, dapat daftar tahun ini, berangkatnya tahun berapa Pak? Itu waiting listnya Ibu sudah hampir 28 tahun. Ya Allah, kalau kita daftar hari ini, maka kemungkinan berangkatnya Ibu minimal 28 tahun Pak. Kalau sekarang usia 60 tahun berarti berangkat tahun. Bapak usia berapa Pak? Usia berapa? 75. Kalau kita daftar tahun ini, usia kita 60 tahun ini, hari ini daftar kita ditambah 28 tahun berapa tahun Pak? 86 tahun, makanya lebih. Ya Allah. Makanya muhasabah. Silakan muhasabah. Kemungkinan yang pertama, kenapa Allah memanggil kita datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji? Kemungkinan yang pertama, saya
diwakili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak kita seperti itu? Kalau ngaku orang seperti itu, saya manusia yang paling bersih, itu tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah. Betul nggak? Kalau orang merasa paling bersih, kalau orang merasa tidak punya dosa, maka itu seperti iblis. Ibu, bedanya iblis sama Nabi Adam apa coba? Yo, Nabi Adam tadinya hidup di mana? Di surga. Iblis di mana? Di surga juga. Nabi Adam balik lagi nggak ke surga? Balik lagi. Iblis balik lagi nggak? Kenapa iblis nggak balik lagi? Adam balik lagi? Sombong karena dia tidak mengakui punya dosa. Maka orang yang tidak mau mengakui dosa itu hakikatnya adalah iblis laknatullah. Kenapa? Sumber bencana pertama adalah kesombongan, tidak mau mengakui dosa. Aduh, berarti kalau gitu saya bukan yang ini dong, Ustaz. Ya, yang pertama kata baiknya. Karena yang pertama tadi, saya manusia yang paling bersih. Ternyata ya Allah, sampai itu kita mau kadang-kadang subuh-subuh sholat subuh. Siang semin di teras masjidnya, kita sholat subuh ngapain Pak? Ngobrolnya soal apa? Kita udah ngomong apa ya gitu ya? Ya kan? Ya Allah, padahal habis sholat subuh Pak berjamaah gitu. Bahkan habis sholat itu syuruk sekarang keluar kita ngobrol di depan. Ustaz, saya sampai jam berapa ini targetnya? Pengennya saya sampai jam 2 Bu, tapi ini masjid. Terus pemateri keduanya sebentar lagi datang, gitu ya. Pak, subhanallah. Maka kita pasti orang yang bagus. Nah, yang kedua kemungkinan yang adalah saya manusia yang paling kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan maha rahmat dan maha rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian jahil mutakin, karena kasih sayang Allah kau berangkat ke kota suci Mekah. Di sana bersujud di depan Ka'bah, bersihkan dosamu di hadapan Allah. Jelas Bu? Jelas nggak Bu? Ya Allah, Bu, tempat yang paling mustajab di mana Pak? Tempat yang berkah itu kalau kita berdoa munajat, ada waktu yang mustajabah, ada yang tempat yang mustajabah. Kalau waktu yang mustajabah bulan Ramadan, hari Jumat, itu waktunya habis sholat asar, gitu kan? Terus juga seperempat malam, itu kan waktu yang mustajabah. Kalau tempat yang paling mustajabah di mana? Di Mekah. Ya, adanya di kota mana? Di kota Mekah. Saya mau tanya, kalau ibu sholat di rumah, Pak, ibu-ibu sholat di rumah, atau jangan ibu dari bapak-bapak aja. Bapak sholat di rumah dengan sholat di masjid, pahalanya besar mana? Di masjid. Kalau bapak sholat di masjid Al-Muhajirin dengan di masjid Agung Cirebon, pahalanya besar mana? Gimana Pak? Masjid Agung. Masjid Agung. Yang namanya masjid Pak, bapak sholat ke masjid Kubah Mas, ke masjid Al-Jabar yang rada bagus dan ke sana, atau ke masjid At-Tahir yang punya rektor itu dengan masjid di sini, pahalanya sama Pak. Yang membedakan apa? Cuma beberapa masjid. Pertama, masjid Kubah. Yang kedua, masjid Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Masjid Nabawi. Yang keempat, Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Bapak kalau sholat di terasnya dengan di dalam masjidnya, pahalanya besar mana Pak? Sama, berbeda itu Pak. Kalau di dalam kita langsung jihad-jihadnya melihat Ka'bah, maka pahalanya melihat Ka'bahnya langsung. Makanya apa maksud saya? Nanti kalau sudah bisa, jangan jadi haji kamarudin. Apa maksudnya kamarudin? Haji kamar terus sholat zuhur di kamar, asar, maghrib, isya, subuh percuma
jamaah sholat subuh, kalau berangkat dari maktab, dari hotel setengah 4, pasti kebagian juga di emperan di sana. Makanya maksudnya apa? Berangkatnya tadi jam 1, tadi jam 2. Kalau jam 3 sudah Bapak pasti dapat di pelataran kan? Makanya itu maksud saya ini ya. Pertama kemungkinannya saya manusia yang paling bersih, mustahil kita. Yang kedua, saya manusia yang paling kotor. Mungkin kita ini adalah manusia yang paling kotor, Pak. Sehingga Bapak Ibu anggapan dalam diri kita, Pak. Ya, bukan berarti kita manusia kotor, tetapi kita itu manusia yang paling kotor di antara yang lain, sehingga kita diberikan kesempatan Allah untuk membersihkan diri, Pak. Apa artinya? Maksimalkan kesempatan untuk melaksanakannya. Karena tadi itu Bapak daftar tahun berapa Pak? 2012. Berangkat tahun 2020. Ini kan pasti sekitar segituan kan daftarnya ya? 2012. Dihitung Pak dari 2012 sampai sekarang berapa tahun Pak? 13 tahun. Itu yang dapat 2012. Sekarang 2025 Pak, Indonesia semakin melongkar. Belum lagi ada persyaratan. Kalau ibu sudah pulang nanti ke Indonesia, pengen daftar lagi haji, belum bisa diperbolehkan sebelum ibu 10 tahun. Insya Allah, sok bayangkan usia 72 ya, 72 tahun, nunggu 10 tahun lagi, 82 tahun, baru daftar dong. Ditambah 28 tahun, berapa tahun? Betul kan? Makanya yuk manfaatkan betul-betul. Apa maksudnya? Dijadikan kesempatan haji ini adalah yang pertama dan yang terakhir di dalam kehidupan kita. Sehingga Pak, kita akan memaksimalkan pelaksanaannya Pak. Ingat Bu, sebagiannya haji itu adalah panggilan Allah. Dan saya yakin yang lebih banyak duitnya daripada bapak-bapak, ibu-ibu itu banyak. Betul kan? Tetapi apa? Mereka tidak punya takdir. Ulangnya apa? Karena yang bersangkutan. Padahal Rasul katakan Pak, makanya syukur alhamdulillah bapak-bapak sudah dipanggil Pak. Rasulullah katakan dalam hadisnya, "Man kana di sa'atin balam yahiz Baliyamut insya'a Yahudiyan aw Nasraniyan." Barang siapa orang yang sudah memiliki harta kekayaan, dia tidak mau daftar haji, maka tunggu matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Bayangkan. Tapi jangan khawatir kalau ibu-ibu pulang daftar ke bank, habis nyetor dari bank, sama bapak naik motor, geblak, jatuh, meninggal dunia, itu hakikatnya sudah dicatat di haji yang mampu. Jangan khawatir. Tetapi sebaliknya kalau kita sudah memiliki harta, tidak mau untuk daftar, maka kata Rasulullah, "Faliyamut insya'a Yahudiyan aw Nasraniyan." Maka dia tunggu matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. So bayangkan dari bapak ibu, kalau ibu punya duit 100 juta, disimpan aja di lemari. Disimpan aja di lemari baru. Padahal buat biaya pendidikan sudah ada, kehidupan sehari-hari sudah ada. Itu murni saja disimpan. Tiba-tiba bapak ibu meninggal dunia, langsung. Maka itu yang masuk dalam kategorinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita menjadi haji yang makbul. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Pak. Baik dan terus gimana? Lanjut dulu, nanti kalau udah bapak mau masuk dipakai aja ya. Nah, udah. Lanjut dulu. Iya. Baik, lanjutkan. Lihat Pak. Dasar kewajiban ibadah haji. Ya, ini dasarnya. Mudah surat Al-Imran, jangan sampai nanti kakek, mama, kakek mau ibadah haji. Ngapain sih ke? Sayang duit, sayang tenaga. Kan perintah Allah. Memang dari mana? Dari Quran. Kayak berapa? Buru kakek.
itu. Ini dasarnya, Bapak Ibu. Ya, fi ayatul bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini ayatnya, ya. Quran surat Al-Imran ayat yang ke-97. Allah katakan, Bapak Ibu, ibadah haji itu diwajibkan hanya kepada orang-orang yang mampu. Maka muncul syaratnya. Syarat melaksanakan ibadah haji yang pertama harus Islam. Makanya Bapak Ibu sekarang di kota Mekah itu lagi steril. Kemarin tanggal 23 April ini disterilkan. Dan memang kan kalau orang yang tidak beragama Islam tidak masuk ke kota Mekah, ya itulah suci kota Mekah. Maka syarat untuk melaksanakan ibadah haji adalah Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga akil atau berangkat. Yang keempatnya merdeka, yang kelimanya istiqomah. Di sini nih Bapak Ibu, istiqomah ini harus digaris bawahi. Ya, harus digaris bawahi di sini. Istiqomah. Apa itu? Ya, istiqomah itu mampu dia, mampu secara materi, mampu secara fisik, mampu secara suasana. Makanya waktu COVID-19 tidak mampu memberangkatkan ibadah haji, jemaah haji, ya itu udah bagian dari takdir Tuhan. Kalaupun Bapak mati saat itu kena COVID, itu sudah jihad fisabilillah. Dia sudah termasuk tercatat di hadapan Allah, hakikatnya sudah melaksanakan ibadah haji. Karena ada faktor istiqomah tadi, istiqomah materi. Uangnya ada, duitnya ada, buat ongkos ada, buat totalnya ada. Tapi buat yang ditinggalkan di rumahnya tidak ada, tidak istiqomah. Ya jelas ya, maksudnya duitnya ada, ya Allah nggak tahunya Allah berikan cobaan stroke orangnya. Tapi kalau dia sudah daftar haji, hakikatnya sudah masuk melaksanakan ibadah haji karena bukan keinginan yang bersangkutan. Jadi kalau orang sudah memahami kewajiban haji, Pak, dia tidak usah ngomong berangkat takdir Allah, tidak berangkat pun. Itu maknanya. Lalu kemudian suasananya. Suasananya apa? Bapak Ibu jangan salah. Sekarang kalau Bapak Ibu mau ke itu siapa? Kalau mau ke Belarusia, itu kan tidak biasanya perjalanan dari Abu Dhabi itu cuma 2 jam. Sekarang bisa sampai 8 jam Bapak Ibu. Dari Abu Dhabi mau ke Belarus. Ya. Kenapa? Karena ada perang antara Rusia dan Ukraina. Maka kan jadi muter tuh. Maka kalau seandainya itu terjadi di perlintasan perjalanan ke Mekah, sehingga pemerintah tidak mengirim jamaah karena suasananya tidak memungkinkan, jangan suka ngekumal, jangan suka menggerutu. Itu sudah bagian dari takdir Allah, Pak. Jelas maksudnya, Pak? Itu maksudnya, Pak. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ya, kalau sudah mampu, ta'ajjalul hajj, yakni al-faidah, faidah ataupun la yati ma ya'ridullah. Kalau kita sudah memiliki harta, syukur alhamdulillah. Maksud saya kalau masih ada tuh, ada saudara, ada ponakan, ada anak, dia sudah mampu, Pak. Kalau mau daftar haji jangan ditahan-tahan. Wisir, nah aku daftar haji, berangkat dari hukuman ini sebejado. Jangan begitu. Justru kalau seperti itu bahaya. Khawatirnya masuk dalam kategori Paliyamut insa'a Yahudiyan atau Nasrani. Daftar saja tidak apa-apa. Adapun berangkatnya kapan itu farduhu ilallah. Dan satu lagi catatannya apa? Wajibnya itu apa? Bapak kan orang Kementerian Agama. Ya terus apa? Saya daftar kemarin tahun 2023. Nah terus mau apa kata saya? Coba si Bapak kan orang Kementerian Agama, bantu si biar cepat berangkat. Ada apa kayak gitu ya? Kayak gitu ya Bu ya ada ya. Kalau mau sekalian yang berobat, harganya berapa Pak berobat? Sekalian itu tidak ada bohong, tidak ada kepentingan orang lain. Tapi kalau kita mau berangkat haji, jalurnya jalur belakang. Ingat, haji yang kita inginkan adalah haji mabrur. Gimana hajinya akan mabrur kalau proses awalnya ditempuh dengan cara yang tidak mabrur? Mustahil Pak, mabrur Pak. Jelas nggak Pak? Ya. Kalau yang kirianan nggak apa-apa. Itu ya maksudnya. Ini jelas ya. Baik, lanjutkan. Kali-kali juga. Pahala ibadah haji lihat Pak. Lanjutkan.
semuanya hadir. Terus. Sip. Ini Pak, pahala ibadah haji. Ya Allah, nenek usianya berapa nih? Nenek usia berapa? Hampir 90-an ya? 90-an. Jangan khawatir Pak. Tahun 2019 saya membimbing jamaah haji. Itu dari sini ketika jamaah asik dari Naya itu sudah pakai tongkat Pak, kursi roda. Ini bukan hal mustahil Pak. Saya sudah, waduh, kata saya ini gimana ini? Subhanallah, qadarullah Pak. Barang di sana dia tawaf, dia sa'i, gincing Pak. Allah Jalla, itu si tongkat copot Bu. Bukan cerita, saya menyaksikan langsung Pak. Girohnya dalam hati berbeda. Mudah-mudahan disehatkan, insyaallah. Ya, subhanallah. Insyaallah haji itu. Makanya kan tadi ada berita di TV itu. Menteri Agama mengatakan cuma jamaah haji Indonesia yang mengirim jamaah usianya di atas 90 tahun. Itulah Indonesia. Yang lain tidak diperbolehkan Pak. Indonesia justru itu adalah berkat negosiasi antara Menteri Agama dengan pemerintah Arab Saudi. Makanya insya Allah nanti jangan sungkan ke petugasnya Bu. Ya, di kloter itu biasanya ada petugas. Ketua kloter, ada pembimbing ibadah, kesehatan, ada nakes 2 dari 5 orang minimal. Jadi kalau ada apa-apa ke situ tidak apa-apa. Ya, masya Allah. Ini Bapak pahalanya Bu. Ya. Yang pertama, orang yang berangkat haji itu pahalanya sebanding dengan pahala jihad fisabilillah. Bayangkan, 2019 ada jamaah saya yang meninggal dunia. Subhanallah, istrinya nangis di kamar. Saya datangi langsung. Ibu, bayangkan oleh ibu, bapak meninggal dalam keadaan suci di hadapan Allah. Kalau beliau balik lagi ke Indonesia melakukan maksiat lagi, maka kotor lagi dirinya. Tapi Allah lebih sayang kepada bapak. Saat itu langsung dan nangis lagi. Subhanallah. Kenapa? Orang yang berangkat haji itu sebanding dengan jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah di mana kalau orang meninggalnya? Tidak usah dimandikan lagi, tidak usah dikafani lagi, langsung aja dikubur. Itulah mulia orang yang berangkat ibadah haji Pak. Makanya harus cepat dari sekarang, ikhtiar kita. Makanya nanti kita bicara mikot. Mikot itu apa Pak? Tahu yang mikot apa mikot? Mikot itu kan awalnya berkaitan dengan hati dan berkaitan dengan tempat. Mikot itu ada mikot apa aja? Ada mikot zaman, ada mikot makan. Kalau mikot zaman sejak kapan Bu? Mikot zaman sejak tanggal 1 Syawal Pak, itu mikot zaman sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari Nahar. Itu sudah mikot. Mikot itu apa? Wis menang diam, tidak usah banyak tingkah. Yang tadinya tidak sopan sama suami berhenti, yang suka kasar terhadap perempuan berhenti, yang suka kasar terhadap tetangga berhenti, yang tidak suka sholat berjamaah berhenti. Itu adalah mikot. Sejak kapan? Sabtu dari tanggal 1 Syawal. Itu namanya mikot zaman. Ya, subhanallah. Ada lagi mikot makan. Nanti kita jelaskan mikot makan. Untuk jamaah gelombang di mana? Nanti masuk ini baru kulitnya Pak. Ya, nanti ke bawahnya. Ya. Nah, lalu pahala yang kedua apa? Mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, coba baca ya. Al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah satu ke umrah lain itu adalah kifarat bagi dosa-dosa. Tapi nanti hati-hati, mentang-mentang lagi di sana, nggak tahu kecapek. Buku baru pulang berangkat lagi umroh, baru pulang berangkat lagi umroh. Pas saat Armuna tepat, itu hati-hati, ya. Nanti dijaga. Memang betul kata Rasulullah, umroh yang satu, umroh yang lain itu adalah kafarat terhadap dosa-dosa. Lalu kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan di sisi Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya bapak ibu ini adalah min ahli jannah.
bagian dari ahli surga. Kenapa? Karena niatnya juga sudah mau berangkat haji. Haji mabrur itu apa? Ada dijelaskan oleh ulama. Ayyamuna ahsanu halan min qabl wa ayyamuna qudwatan di ahli bilad. Dua tanda, dua ciri orang yang pada haji mabrur. Yang pertama, harus ada perbedaan sikap hidup antara sebelum dia berangkat dengan setelah dia pulang. Paham Pak maksudnya Pak? Itu haji mabrur. Kalau sering ditanya, Ustaz, haji mabrur itu seperti apa sih? Apakah yang sorbannya nggak kembali sampai nyapu tanah, atau dia pakai gamisnya sampai ke gasir tangan? Jadi ya, apa peci hajinya nggak copot-copot sampai masuk, mau buang air kecil juga dipakai-pakai? Apa kita haji mabrur? Mungkin itu salah satu tanda, tapi bukan indikator utama. Indikator ciri utama haji mabrur harus ada perbedaan sikap hidup antara sebelum dia berangkat haji dengan setelah dia berangkat haji. Sebelum berangkat haji, pelit, medit, mereket, jahit, cap jengkol. Jangankan infak sedekah, zakat juga yang wajib tidak dikeluarkan. Maka setelah pulang haji, hilang itu perbuatan. Sebelum berangkat haji, terhadap suami baginya tulisan, jelek ucapannya. Suami ucap satu kata, istrinya 10 kalimat. Pulang haji, semohon daun. Itu adalah hajinya mabrur. Bapaknya sebelum pulang berangkat haji, boro-boro 5 kali sholat subuh baik, sholat di kamar baik. Pada pulang haji, ini mah di sana, di Mekah, di Madinah. Waduh, lari-larian, ngejar al-mahim, ngejar sholat 40 waktu. Pulang dari haji pulang ke Indonesia, biasa lagi baik, berarti itu namanya haji mabrur. Bukan haji mabrur lagi, tapi hajinya mabrur. Karena tidak ada perbedaan sikap, percuma. Itu maksudnya. Yang kedua apa tandanya? Dia membawa berkah ke orang sekitarnya. Itu adalah haji yang mabrur. Keberadaan dia itu tidak ada yang dicari. Subhanallah. Sehingga muncul sikapnya, baik secara ritual, ibadahnya semakin lengket. Sebelum berangkat haji, boro-boro sholat sunnah yang lain, rawatib juga ditinggalkan. Pak Bu, Rasul katakan barang siapa orang yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ghurfah di dalam surga. Ghurfah bapak-bapak. Ghurfah itu adalah kamar VIP. VIP kalau di dunia bintang 5 sampai 5. Orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib itu akan dijaga oleh Allah, disediakan ghurfah 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka sebelum berangkat haji, sok istiqomahkan dari sekarang, jangan sampai ditinggalkan. Yang belum, yang sudah tingkatkan, itu maksudnya. Ya, subhanallah. Lanjutkan. Mau itu satu-satu. Siap? Mari kita awal berharap haji yang mabrur. Yang pertama, niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Ada orang berangkat ke masjid di hari Jumat, dari rumah sengaja pakai sendalnya, sendal butut, silang-silangan, yang satu kuning, yang satu hijau. Ditanya sama emaknya, kenapa kamu pakai sendal ini? Nanti saya mau ngambil yang bagus saja, maka sholat Jumatnya tidak ada pahala, katanya. Jelas tak? Bapak Ibu sering, kamu ini kenapa? Berangkat haji ya? Kenapa berangkat haji? Kita izin, kalau kita berangkat haji, supaya ada nani. Share mobil sewa kece, orang haji, cepat banget. Hati-hati. Atau apa?
bulan haji Bapak Ibu. Udah. Wah, udah. Padahal baru 3 hari pulang dari haji. Ada yang salah? Apa salahnya? Baru dipanggil Pak Haji udah. Paham Pak? Ya Allah, barang-barang. Udah. Apa ya? Sudah kita sih. Sudah kita ini 60 juta ya? 58 sekian ya? Ya Allah, sirah mahal 60 juta sih aja. Ya Allah, sampai dipanggil nama enggak nengok. Maka itu hakikatnya Pak. Tuluskan niatnya. Apa niatnya? Li'a'la kalimat kita wa li'marudhatillah. Niat kita hanya ingin mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sekalian. Tidak boleh kita niatnya yang lain lagi. Karena itu adalah fondasi dasarnya. Lanjutkan. Yang kedua, mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bapak berangkat sering raya tuh. Allah benci lagi sering raya. Ampun, sering raya dia nanti dia. Pak, kemarin pas habis Idul Fitri, Bapak lagi Idul Fitri, Pak, ibu-ibunya cium tangan gak Pak? Ya Allah, mohon ampun. Ingat, saya punya jamaah Pak. Ya Allah, ya Allah, 2019 buahannya gede Pak. Bukan benar. Istrinya sendiri ya. Istrinya, ya Allah, ya Allah. Nih Pak lagi dalam keadaan sakit Pak. Ketinggal Pak itu si laki sih. Bukan begitu. Gede beneran ibu Pak. Sampai nanti nih belum. Haji kayaknya. Aneh apa? Terus saya justru juga kan yang paling fatal padahal ngasih macam mau naik dia baru pun Pak. Mau naik istrinya mau sudah di sana dia nyala di sini Pak. Kenapa katanya? Ya Allah, saya bilang begini, coba Bapak istighfar. Ketinggal mereka di kemana-mana itu suaminya. Saya bilang coba sok muhasabah. Muhasabah diri apa yang dilakukan waktu di Indonesia. Ya Allah, saya kalau kondangan di kampung berangkat bareng sama istri. Setelah dapat kondangan, saya mau kemana-mana sama teman-teman. Itu loh. Hati-hati loh. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata istighfar astagfirullahaladzim. Biasa lagi Tuhan. Subhanallah. Ada lagi orang Juanda badannya sama gede Pak. Dia nyoor naik ke masjid, naik ke lantai 2, itu nyari pintu keluar Pak, mau turun gak ketemu pas tengah hari Pak. Muter be ayo muter. Ternyata waktu mau berangkat dia sombong kita mampu dewe. Masa sih kalau bisa. Hati-hati. Apa poinnya? Bukan tindakannya, tetapi tidak boleh takabur. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Intinya kan itu. Ya, subhanallah. Maka apa? Sok ampun kepada Allah. Tapi Allah dimintai maaf. Kan dosa itu ada yang vertikal langsung kepada Allah, ada yang hubungannya dengan sesama manusia. Kalau vertikal langsung kepada Allah, Bapak Ibu istighfar, salat tobat beres. Tapi kalau dosa ada sangkut paut dengan sesama manusia, ribuan kali baca istighfar, ribuan kali salat taubat, kalau kita belum minta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka itu dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya kan kalau kita ada budaya sebelum berangkat haji suka ngapain dong? Ada tasyakuran dia. Niatnya apa? Niatnya itu ngumpulin tetangga untuk minta maaf. Seharusnya Bapak Ibu keliling kampung. Siapa yang kita kenal minta maaf. Itu hakikatnya sebetulnya. Tapi karena tidak mungkin, maka kita tasyakuran
terlambat di hadapan Allah kalau kita belum minta maaf kepada orang lain. Itu maksudnya Pak. Bahkan kalau habis puasa kan kita berkata Allah, puasa Ramadan menggantung antara langit dan bumi sebelum manusia itu terhadap kita. Suami terhadap istri, kalau ada kamu titip, jangan sampai, ya. Tapi memang kalau berangkat haji itu masya Allah hambatannya, tantangannya. Ibu suka pakai AC? Di rumah ibu itu pakai AC? Oh enggak, ibu pakai AC ya? Karena pakai banyak enggak, berarti doyan dan tidak. Ibu pakai AC enggak? Pakai kan tuh, 1, 2, 3. Ini suka pakai Pak. Yang ini tidak, yang ini kadang pakai, kadang tidak. Coba kalau Bapak Ibu 40 hari di Mekah atau itulah 28 hari di kota Mekah, Ibu satu kamar, yang satu kamar itu pakai AC kayak ini, jangan masuk angin kita ini. Kayak ini, wes tetap mandiri enggak? Ya Bu ya, hati-hati Pak. Walau sudah siram mana, jadi itu harus pakai AC kita mancing angin, padahal lagi haji. Apalagi kalau lagi minum batal hajinya itu Pak, bayar dahulu. Hati-hati walaupun kos, walaupun sudah itu maksudnya begitu Pak. Hati-hati, banyak tantangan. Suami istri, beneran tantangannya berbeda kalau misalnya itu. Baik, awalnya panas, ya. Makanya hati-hati. Lanjutkan yang ketiga. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tanggung jawabnya, meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan hutang piutang. Pak Bu, kita tidak ada yang menjamin walaupun tidak berangkat ke sana, walaupun di sini yang namanya ajal, tidak jaa ajalhum, la yastaqiyun as-sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa didahulukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau Bapak punya takdirnya sedang berangkat haji, coba kalau masih punya urusan di Indonesia, hajinya akan tertolak dari Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, banyak orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrut di mana? Ya al-muflis, bangkrut di akhirat. Banyak amal tetapi pahalanya tidak ada. Maksudnya bagaimana? Tahajud rajin, sholat sunat rajin, sholat wajib rajin, bahkan haji dilaksanakan, tetapi itu pahala ibadah tidak ada. Kenapa? Diberikan kepada orang lain. Salah satunya apa? Tadi Pak, karena dia masih memiliki hutang piutang. Maka saya titip Pak, kalau mau berangkat Bapak punya hutang piutang, wes direkap, serahkan ke anak yang paling tua. Nih catatan hutang Bapak. Kalau Bapak tidak pulang lagi, jual tanah yang di sana, bayarkan ini. Kalau Bapak pulang lagi, ini catatan akan Bapak pulang lagi. Jelas Pak? Jelas kamu? Jelas ya? Hati-hati, ya Allah. Karena ini salah jumlahnya. Hutang akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Lanjutkan. Silaturahmi dengan saudara, kawan, kerabat dan masyarakat dengan meminta maaf serta doa restu. Ini kan poinnya. Sebetulnya kita beli ini, silakan kita maaf. Ya. Niatnya adalah meminta maaf kepada mereka. Kenapa? Karena perjalanan haji itu subhanallah. Nanti kerasa bisa. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Lanjutkan. Membiasakan pola hidup sehat. Ini nanti dibahas oleh kedokteran. Kalau yang biasa ibu-ibu tidak pernah jalan sama sekali, sekarang mah siapa isok jalan ke komplek. Jalan. Ya. Apa untuk membiasakan? Memang besar ada jalan-jalan itu. Kalau Bapak dari Mina itu mau ke Jamarot, ke tempat lempar jumroh, itu jaraknya satu putarannya kurang lebih 8 km. Kalau pulang balik berarti 16 km. Itu jalan 16 km itu. Dan suasananya kan juga kalau begini, paling kita juga begini digerek terus. Jalannya juga bisa cepat. Kalau gimana? Mungkin yang pengalaman sudah ya. Ya Allah ya. Hampir 8 km itu kalau pulang balik itu 16 km. Maka nanti ada kemudahan bagi jamaah yang risiko tinggi yang sudah 90 tahun, 80 tahun, ada yang sakit, itu nanti ada di dokter diberikan instruksi apa gitu ya. Makanya dikali ke dokter atau mungkin dari pilihannya biasanya diuruskan.
Membiasakan pola hidup sehat itu yang paling pokok. Dan titip ibu jangan nanya di sini. Nanti kita makan enak, enak, wes enak ke orang lah, paling enak, enak, kayak gitu. Jadi ya, insya Allah sekarang masuk pada enak, dulu dan kalau di sini kita makan lagi pakai segini gini, kalau saya segini, coba ya, masya Allah. Lanjut. Ini mau itu awal sebetulnya menyiapkan bekal dari usaha yang awal cukupnya untuk selama dalam perjalanan dan bekal baik-baik tinggalkan. Hati-hati Pak. Kalau Bapak masalah coba, duit kita yang dipakai bayar haji itu harta-harta yang halal atau tidak. Kalau ada terselip harta yang tidak halal, cepat bersihkan dari sekarang. Bersihkan dari sekarang. Bagaimana caranya? Ganti oleh kita sedekahkan. Kita wakafkan, kita titipkan ketika yang kita berikan kepada bajinas, kita titipkan ke lembaga amal. Silakan. Ya, jangan sampai ada harta yang dibawa ke sananya tidak halal. Lanjut. Belajar manasik atau tata cara ibadah haji serta ilmu yang berhubungan dengannya sesuai ketentuan syariat secara sungguh-sungguh. Itu Pak belajar secara manasik hajinya yang betul-betul. Ini barang-barang di KBH dan manasik haji ditinggal. Tapi insya Allah sih kelihatan. Jangan sampai kita belajar terus Pak. Lanjutkan. Oke, ini Pak upaya menggapai haji yang mabrur. Baik, kalau itu Bapak Ibu sebetulnya masih banyak, ini baru slide ke-8 dari 32 slide.